Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Memang agak berbeda kawan, ada yang janggal, tidak ada intro seperti bukan Legenda Catur Dunia, karena itu merupakan salah satu ciri khas dari channel kami. Ada kawan-kawan yang kurang setuju jika saya hilangkan intronya. Mungkin seperti itu juga kawan, tapi untuk pembaharuan mungkin nanti visualnya videonya akan saya ganti, bukan gambar seperti sebelum-sebelumnya, agar refresh lah. Cuma nanti tetap musiknya akan tetap saya pakai seperti itu agar ciri khasnya tidak hilang semua. Saya ucapkan terima kasih juga bagi kawan-kawan yang sangat peduli respon terhadap perubahan dari channel kami, agar channel kami ini dapat terus berkembang walaupun dengan sedikit-sedikit perubahan kawan. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan coba ulas Hikaru Nakamura kawan, yang gagal mencicipi gelar juara dunia Blitz 2022 ini. Padahal dia di hari pertama Blitz sempat memimpin klasemen dengan selisih 1 poin dari pesaing terdekatnya saat itu kawan, Magnus Carlsen ataupun Daniil Dubov. Tapi sayangnya pada babak kedua, pada game ke-13 ataupun ke-14-nya, dia bermain remis melawan Richard Rapport dengan remis yang sangat cepat dalam permainan Berlin Defense kawan. Kemudian menghadapi Ian Nepomuk juga berbagi angka. Sedangkan pesaing terdekatnya Magnus Carlsen memetik hasil sempurna pada game ke-13 menghadapi Haik Materosian, dan juga di babak ke-14 menghadapi Richard Rapport, di mana gamenya ini kita sudah ulas kawan. Dengan kemenangan 2 kali berturut-turut ini kawan, di babak ke-14 Magnus Carlsen sudah menyamakan angka dengan Hikaru Nakamura ini kawan. Dan babak penting bagi kedua pemain ini berlanjut di babak ke-15. Sayangnya kedua pemain juga tergelincir di babak ke-15. Magnus Carlsen kalah waktu oleh Ian Nepomuk, sedangkan Hikaru Nakamura kalah oleh Vladislav Artemiev. Selepas babak ke-15, hasil positif terus didapatkan oleh Magnus Carlsen kawan. Tapi sama-sama juga tergelincir di babak ke-19 ataupun Hikaru Nakamura juga kalah oleh lawan yang sama dari Magnus Carlsen, yaitu Alexis Sarana. Tapi di penghujung babak kawan, Hikaru Nakamura banyak bermain remis menghadapi Simanov, remis menghadapi Penta Krishna, di babak penentuan juga remis. Akhirnya Magnus Carlsen yang menjadi juaranya kawan. Sebetulnya babak krusial bagi keduanya adalah di babak ke-15 ini kawan, tapi sama-sama juga mengalami kekalahan. Kita akan lihat bagaimana Hikaru Nakamura ini sampai terpleset di babak ke-15. Langsung kita ke atas papan, lihat permainannya berhadapan dengan pemuda asal Rusia Vladislav Artemiev. Vladislav Artemiev ini juga termasuk mimpi buruk dari Magnus Carlsen kawan. Di babak permainan rapid dia kalah oleh Artemiev. Gamenya sudah kita ulas. Nanti di akhir video ada link-linknya kawan, bisa kan lihat game-game dari Magnus Carlsen. Oke, langsung kita ke permainan kawan. Kita lihat bagaimana Hikaru Nakamura ini sampai bisa terpleset oleh Artemiev di babak krusial ini. Karena di babak sebelumnya, di babak ke-14, Magnus Carlsen sudah berhasil menyamakan skor setelah tertinggal 1 poin di hari pertama kawan. Hikaru Nakamura bermain dengan Bishop opening dengan variasi pertahanan Berlin kuda F6 oleh Artemiev. Pion D3 jelas kontrol, perkuat peta E4-nya kawan. Gajah C5, di sini kuda C3, dan di sini pion C6 untuk dukungan pion pusatnya, kontrol peta B5 ataupun peta D5, juga membuka ruang bagi gajah gelap ini kalau ingin direposisi nanti ke depannya kawan, bisa juga. Dan gajah ditarik mundur sementara oleh Nakamura untuk menghindari tempo di sini kawan, dan rokade oleh Artemiev. Di sini putih disarankan untuk bagi kawan-kawan pemula, kalau Grandmaster ataupun Super Grandmaster atau pemain-pemain yang kuat bisa saja mengeluarkan menteri sedini mungkin. Tapi untuk para pemula disarankan melakukan pengembangan perwira minor terlebih dahulu kawan. Perwira minor ya ini sepasang kuda, sepasang gajah, sedangkan menteri sepasang benteng termasuk perwira mayor kawan. Hikaru Nakamura keluar dari prinsip pembukaan kawan, langsung mengeluarkan menteri ke peta F3. Dan langkah menteri ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di game-game sebelumnya kawan, di langkah ke-6 ini. Yang disarankan tadi ya gajah G5, kuda F3, tapi menteri F3, bentuk provokasi dari Nakamura.
Pion D6 hanya satu petak kawan, ingin segera mengeluarkan gajahnya. Ini merupakan bentuk provokasi dari Nakamura. Nanti kalau ada gajah G4, menteri masih bisa bergerak ke sini. Atau kalian pada posisi ini bisa mengantisipasi dengan pion H3. Tapi Nakamura berkembang dengan kuda G ke E2. Kalau ada gajah, simpel masih bisa bergeser. Dan di sini gajah E6. Kalian di sini harus berhati-hati, jangan sampai manuver kuda ke G3 kawan, karena belum ada pion H3, maka menteri kalian tewas kawan. Karena posisi peta untuk pelarian menteri sudah terblokade oleh kuda kalian sendiri. Harus berhati-hati. Nakamura memilih rokade terlebih dahulu. Pengembangan dilanjutkan oleh Artemiev, kuda B ke D7. Selanjutnya pion H3, jelas kontrol peta G4, dan di sini gajah ditarik mundur ke peta B6. Juga menghindari ancaman kuda kawan yang ingin mendapatkan gajah gelap. Dan di reposisi mungkin ke diagonal ini nanti kalau dikejar oleh kuda. Kuda G3 lanjut Nakamura. Ingin lompat ke peta F5 nanti. Pion H6 kontrol peta G5 dari aktivitas gajah gelap kuda F5. Dan di sini jelas untuk pressure pion H6 kawan dengan dukungan gajah. Langsung disikat oleh Artemiev. Tidak melakukan pertukaran gajah terang. Karena kuda ini cukup mengganggu posisinya kawan. Anggap saja pada posisi ini hitam melangkah kuda bergerak ke peta C5, coba rebut gajah terang atau memaksa pertukaran gajah. Maka di sini putih akan beraksi dengan pengorbanan kawan. Diambil oleh pion G, diambil balik oleh gajah, ancam benteng dan potensi ancaman skakmat di langkah berikutnya. Mungkin benteng ini digeser kawan ke peta E8, menteri melakukan skak, blokade oleh kuda G4, diambil oleh pion. Maka putih akan untung 2 pion dari pengorbanan yang dilakukannya tadi. Ini adalah jalur terbaik untuk menyelamatkan ancaman skakmat, tapi yaitu posisi raja sudah melompong terbuka dan rugi 2 pion. Oleh karena itu di sini kawan langsung disikat kuda yang mengancam di F5 oleh Artemiev, diambil balik oleh menteri. Barulah sekarang kuda C5, di sini raja bergeser ke H1, percuma juga mempertahankan gajah ini kawan. Kalau bergerak ke sini, pion D5 akan dimainkan, terjadi pertukaran, dikejar lagi, bergerak di sini, dikejar lagi oleh pion A6, memberikan kesempatan hitam mendorong pion-pionnya kawan. Jadi dibiarkan saja, Nakamura memilih menggeser raja agar dia bisa bermain dengan pion F-nya, juga menghindari potensi diagonal gelap kawan, dijawab dengan langkah pertukaran. Kuda sikat gajah B3 diambil balik oleh pion A. Menteri D7 tantang Artemiev ditolak, menteri mundur ke peta F3, menteri bergeser ke peta E6 untuk menjaga kuda. Kalau tadi langsung mendorong pion di sini kawan, ya gajah akan meluncur, nanti bisa mendapatkan kuda F6. Oleh karena itu, untuk membackup kudanya, menteri E6 oleh Artemiev barulah persiapan pertarungan di peta pusat. Kuda manuver ke peta E2 akan menggantikan posisi di peta F5 nanti, pion D5. Dan di sini kuda G3 ditahan, tidak langsung melakukan baku hantam. Raja bergeser ke H7 kawan untuk backup peta H6-nya. Dan di sini gajah dikembangkan di peta D2 terlebih dahulu. Di sini benteng A D8, lanjut Artemiev ingin mendapatkan gajah dengan pion D pukul pion E4 diambil balik oleh pion D, gajah tewas nantinya kawan. Terlebih dahulu benteng A bergeser ke E8, lanjut Nakamura. Benteng F ke E8. Kalau seumpama sekarang dibuka permainan di lajur D, ya di sini putih tidak akan ambil balik dengan pion D kawan, gajahnya bisa tewas, ya bisa diambil balik dengan kuda. Kalau terjadi pertukaran, ya ini akan memberikan keuntungan bagi putih kawan. Pionnya siap dimainkan di langkah berikutnya dan seterusnya. Tapi memilih dengan langkah benteng FE8 kawan. Benteng diangkat ke E2 menjaga gajahnya dan Artemiev mulai membuka permainan pertukaran pion, gajah aman, dilanjut benteng naik ke peta D7, persiapan D double, gajah C3 dan di sini pion G6, kontrol peta F5 dari pendudukan kuda. Selanjutnya benteng turun ke E1. Apakah persiapan atau memberikan ruang bagi menteri kawan? Nanti pion F-nya siap didorong. Benteng E D8 ditumpuk dan menteri E2. Lanjut Nakamura persiapan pion F-nya. Gajah D4 menantang pertukaran, ditolak Nakamura dengan pion F4 dan didahului pertukaran oleh Artemiev. Terjadi pertukaran di peta F4 dan Artemiev melanjutkan pertukaran sekali lagi kawan dengan gajah gelapnya. Struktur pion putih cukup jelek di sisi menteri ini dan hitam masih cukup solid kawan.
Dan putih pun juga mempunyai pion yang terpisah, termasuk ciri khas pion lemah yang nanti bisa saja jadi target hitam berikutnya. Kuda mundur ke G8, lanjut Artimiev. Di sini benteng E bergeser ke F1 untuk ditumpuk kawan. Coba pressure petak F7, raja bergeser ke G7. Menteri bergeser ke F2, dilanjut dengan langkah pion B6 untuk membackup blokade ancaman terhadap pion A7-nya. Kuda manuver ke petak E2, dan di sini benteng F8 perkuat lajur F-nya. Kuda ke D4, menteri bergeser ke petak D6 menghindari ancaman kuda dan tetap menjaga pion C6-nya kawan. Di sini menteri bergeser ke petak E3. Ada juga pilihan bagi putih dengan pion E5-nya kawan untuk menantang atau melepaskan pion lemahnya demi bertukar dengan pion C6 kawan. Tapi tidak dipilih oleh Hikaru Nakamura, dia memilih dengan langkah menteri ke petak E3. Benteng E7, menteri bergeser untuk menghindari pimpinan kawan dari benteng hitam dan persiapan juga ancaman garbuan skak keluarga nanti kawan. Coba lihat pergerakan kuda dukungan menteri di lajur G. Oleh karena itu raja bergeser oleh Artimiev ke H8, menteri ke petak F2, dan di sini kawan raja kembali ke petak G7 dan tidak perlu lagi bergerak ke petak G3. Pion E5 bisa jadi opsi yang bagus kawan untuk mendapatkan pion C6 karena pion ini cukup lemah, akan jadi target yang mudah bagi hitam. Tapi memilih dengan menteri G3, raja ke H8. Artinya di sini Artimiev sudah mengasih kode, memberikan kode bahwa sebaiknya remis saja. Tapi Nakamura ingin mendapatkan poin lagi kawan, poin lebih, tidak hanya sekedar remis. Bermain dengan menteri G4, sekarang pion C5 kawan. Usir kuda agar tidak ada potensi skak di petak F5, juga tidak ada potensi pertukaran pion nanti. Kuda ke F3, sekarang menteri E6 menantang pertukaran, ditolak menteri H4, dan di sini raja bergerak ke petak G7, persiapan ancaman garbuan kawan. Simple, menteri bergerak ke G3 oleh Nakamura. Ada cara lain juga dengan benteng E1 untuk tetap memperkuat posisi pion. Kalaupun ada pion G5, benteng G4 jawaban putih. Benteng menteri masih cukup aman dari ancaman garbuan ini. Nakamura tidak mau ribet kawan, tidak mau kompleks. Menteri bergeser ke petak G3. Kuda F6 sekarang berbalik memberikan ancaman garbuan nanti di sini pada benteng pada menteri. Dan di sini diantisipasi dengan langkah pengorbanan kuda G5. Langkah blunder dari Nakamura sebetulnya ini kawan. Tapi di sini Artimiev juga tidak mampu memanfaatkannya kawan. Dia ambil kuda langsung. Sebaiknya menteri ini bergerak ke petak E5. Selain menghindari ancaman kuda, berbalik ancam kuda, dan kalian punya potensi tetap untuk garbu menteri, garbu benteng. Seumpama kuda kembali ke sini, ya kalian di sini bisa melangkah untuk juga saling ancam kawan. Kalau kuda ambil menteri hitam, kalian ambil menteri putih, tempo skak kawan. Dan benteng tewas, kalian untung kualitas perwira. Putih kalah dengan variasi ini. Tapi dalam posisi yang hanya bermain dengan tersisa 5 detik, dia hilang fokus kawan. Artimiev tidak tahu atau tidak menemukan langkah menteri E5. Saat ada kuda G6, dia simple ambil dengan pion H. Nakamura ambil kuda F. Dan di sini menteri bergerak untuk menantang pertukaran. Seumpama ambil benteng ini berharap mendapatkan 2 benteng putih dan berharap dengan 2 benteng kawan, maka salah satu benteng kalian akan tewas. Benteng E, benteng F bisa tewas karena menteri bisa bergerak ke sini. Kalau blokade oleh benteng, benteng F8 akan tewas. Kalau raja bergerak mundur ke G7, benteng E yang akan tewas kawan. Itulah jika melakukan pertukaran, tapi jawaban terbaik dari Vladislav Artimiev dengan menteri E5 sudah terlambat tadi, harusnya dari tadi saat masih ada kuda, menteri E5 merupakan pilihan terbaik. Nakamura menolak pertukaran, menteri F2, dan Nakamura kehilangan 1 pion di lajur pusat, menteri ambil pion E4. Benteng bergeser ke petak D6, persiapan mengosongkan petak bagi menterinya menusuk kawan. Menteri E5 langsung menjaga petak F6 ancam benteng, di backup oleh menteri D2. Sekarang pion G4 mulai diadu agar lajur H terbuka. Dan pada posisi ini pilihan terbaik bagi putih bisa melanjutkan
benteng bergerak ke petak D5 ancam menteri terlebih dahulu, atau benteng bergeser ke petak D3 untuk rebut pion jika terjadi pertukaran pion, tapi tidak dengan Nakamura, malah membuka lajur H. Dan posisinya sudah kolaps kawan, benteng H8, Raja G1, menteri ke H2 skak, Raja F2, benteng E4. Untuk mencoba melakukan skak di sini, mendapatkan pion yang di sini nanti, atau ambil pion ini nanti kawan. Benteng D3 mencoba membackup petak F3, tapi tidak melakukan skak, tidak terburu-buru, langsung ambil pion, coba backup menteri, ambil pion G2. Raja E1, di sini benteng digeser untuk melakukan skak terlebih dahulu sebelum ambil pion. Di sini dijawab dengan blokade benteng E3, menteri ke G3 skak. Raja bergerak ke E2 dan benteng pukul benteng, terjadi pertukaran, menteri hitam ambil pion G2, blokade oleh benteng F2, menteri ke petak E4 menantang pertukaran, Hikaru Nakamura menyerah di langkah ke-53. Kenapa menyerah? Karena sudah jelas kawan, Artimap mempunyai dua pion bebas yang saling terkoneksi. Kalau ada dua pion yang saling terkoneksi dalam permainan endgame benteng kawan, sudah sulit dihentikan lagi. Jadi sudah sadar, walaupun dia menang waktu kawan, masih punya 19 detik, sedangkan Artimap hanya mempunyai 7 detik, tapi percuma juga jika dilanjutkan. Ada increment 2 detik, permainan sederhana ini tentu akan dimenangkan oleh hitam atau Artimap. Jadi tidak mau buang waktu, dia langsung menyerah di langkah atau posisi seperti ini. Itulah kawan, terjegalnya Nakamura di babak ke-15. Dan yang sangat disayangkan juga kawan, di babak ke-15 juga Magnus Carlsen kalah oleh Ian Nepomniachtchi. Andai saja ada poin di babak ke-15 ini oleh Nakamura, Nakamura masih mempunyai kans untuk bersaing ketat dengan Magnus Carlsen. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya kawan. Terima kasih atas atensi dan saran-sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.